Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah pokok ekonomi dan kelangkaan. Apa sih masalah pokok ekonomi? Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah ekonomi klasik, dan yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik digolongkan menjadi tiga permasalahan utama. Yang pertama, masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita juga harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah what? Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana si produsen dapat menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Selain itu, jumlah produk juga harus diperhitungkan loh. Kenapa? Karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian. Bahkan bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia. Masalah yang kedua adalah how. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Setelah barang dan jasa ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produk yang paling efisien untuk mereka. Berapa jumlah karyawan, teknik apa yang digunakan, menggunakan tenaga manusia, atau menggunakan bantuan mesin. Yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa, dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, tetapi ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan, seperti karyawan yang akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku yang akan menerima upah, pemilik modal akan menerima bunga modal atas pinjamannya, dan tentunya produsen yang akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produk. Karena masalah ini sangat penting dan berkaitan dengan siapa saja yang mendapat untung, seorang produsen harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita sudah bisa ya membedakan antara masalah ekonomi klasik dengan masalah ekonomi modern. Sekarang kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Yang mana ya? Mau beli HP baru, mau beli skincare, atau belanja baju. Tapi pengen liburan juga, mau makan enak, mau ke mall juga, tapi juga mau beli sepatu baru. Terus, yang mana dulu ya yang harus dipenuhi? Sebagai manusia, secara naluriah kita pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang kita punya yang terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan kita tadi. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang kita punya untuk membelinya. Sifat ini yang pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Bisa nih kita simpulkan. Kelangkaan terjadi saat
Jumlah kebutuhan lebih banyak daripada alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya. Lima penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa? Karena sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada loh tempat yang memiliki tanah-tanah yang subur dan ada juga yang tidak. Ada pula tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada pula yang tidak. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi, dan itu akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Yang ketiga adalah kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Faktor yang lain adalah perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan di negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Nah, yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas. Yang pertama, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan skala prioritas itu? Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Kategori lebih penting, kurang penting, kurang mendesak, atau lebih mendesak. Nah, cara membaca tabelnya seperti ini. Jika kebutuhan kalian itu lebih penting dan lebih mendesak, kita masukkan ke dalam kategori 1. Kemudian, jika kebutuhan kalian itu lebih penting dan kurang mendesak, kita masukkan dalam kategori kedua. Nah, jika kebutuhan kalian itu kurang penting, bisa masuk ke dalam kategori ketiga, dan kurang penting dan kurang mendesak, kita masukkan dalam kategori keempat. Nah, dari sini kita bisa ya membuat skala prioritas dalam kehidupan kita sendiri. Dalam hal melakukan pilihan, manusia juga harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan merupakan hal dasar yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaan. Sedangkan kalau keinginan merupakan kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, kepentingan, dan tujuan. Nah, kita sudah bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan adalah sesuatu yang harus benar-benar dipenuhi. Jika tidak, ia akan mengganggu kehidupan kita. Contohnya makan. Kalau makan tidak terpenuhi, dia bisa mengganggu kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.